Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatul lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'd, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur tentunya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang sejuk ini Allah berkenan memberikan kita dengan nikmat yang luar biasa. Allah bangkitkan kita dalam kondisi yang alhamdulillah, kondisi yang mungkin tidak didapati banyak orang. Apalagi ini situasi mendukung, hujan rintik-rintik, ya, angin sepoi-sepoi, adem Pak, enaknya kemulan, betul? Iya. Jadi ini bikin suasana sahdu. Apalagi ditemenin Yayang Beb. Ya, luar biasa. Tapi nggak begitu dengan kita, karena kita memiliki tujuan, ada yang lebih kita cintai, lebih kita harapkan. Ada kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kita, maka kita bangun, bangkit, ya. Mungkin ada yang melaksanakan kum fa'angzir, ya, bangun dan berikan peringatan, ayo bangun. Istrinya diajak bangun, salat tahajud, ya alhamdulillah kalau yang bagi yang salat tahajud, ya. Salat subuh, sebelum subuh sudah nongkrongin masjid, ya. Saya tadi nongkrong dulu di sana Pak, lihat situasi dulu, karena kondisinya hujan. Saya serba salah. Kalau jauh begini biasanya pakai motor saya biar cepet ngejarnya, tapi ini kondisinya hujan. Ini tantangan Pak buat seorang ustadz. Ini sering saya lakukan. Wah, jauh ini perkiraan, ya. Jadi mau nggak mau pakai kendaraan yang lain. Alhamdulillah kita bisa berada di sini, termasuk golongan hamba-hambanya yang muflihun, beruntung, bangun pagi hari, kemudian bisa melaksanakan sholat sunnah fajar dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini luar biasa Pak. Ini harta yang tidak ternilai, harta yang luar biasa yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan hidayahnya senantiasa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid As-Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara Bapak, Ibu ada yang nggak asing dengan wajah saya. Ada yang sudah pernah ketemu saya, ya. Mungkin sedikit pengenalan. Saya aktivitasnya adalah sebagai seorang peruqyah. Kebetulan sekarang ini saya berada di komunitas ruqyah yang melingkupi Jawa Barat, kemudian juga untuk Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Saya aktif dalam ruqyah hampir tiap hari, selalu ada, dan minimal konsultasi, Pak. Ini kemarin saja yang konsultasi ada kurang lebih 3 orang. Kalau udah ngurusin konsultasi, ngeladenin konsultasi, luar biasa, Pak. Kita namanya lewat medsos begini, kadang-kadang dalam memahami kata-kata juga bermasalah. Dia pengen mendapatkan solusi, tapi kadang-kadang nanggapinnya berbeda dengan apa yang kita harapkan dan kita sampaikan. Ini luar biasa. Saat ini saya melihat bahwa kondisi kita ini sebetulnya darurat, Pak. Darurat dari sisi kesyirikan, ya, dari sisi dekadensi moral, ya, akhlak, ini luar biasa. Saya kemarin sharing dengan teman di daerah Jampang, ya, kalau ada yang tahu Jampang, ya, Sukabumi, ya, Pak, ya. Kebetulan beliau di sana aktif sebagai seorang peruqyah, memiliki padepokan lah, Pak, istilahnya. Itu dia katakan, kenapa yang lebih parah itu Jampang Surade? Ya, ada yang tahu? Atau ada yang berasal dari wilayah Jampang Surade? Jampang Surade itu parah kondisi banjir di sana, longsor, ya. Kata beliau, salah satu penyebabnya adalah di sana itu sangat-sangat familiar sekali yang namanya hal perdukunan. Itu luar biasa. Perdukunan itu menjadi hal yang biasa dan wajib. Jadi sedikit-dikit larinya ke, ya, bilangnya ustadz, kiai. Nah, minta air sama kiai. Nah, minta air sama ustadz. Ya, kalau kita bilang, para peruqyah bilang uskun, ya, ustadz, dukun. Nah, ini solusi mereka dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hidup. Apapun juga, ya, mau seneng ya datangnya ke dukun, susah juga datangnya ke dukun, sakit hati juga datangnya ke dukun, gitu. Ya, maka kita berusaha masuk ke sana, ternyata sulit, ya, penerimaan dari mereka. Ya, mungkin itulah Allah memberikan peringatan, ya, supaya saudara-saudara kita di sana itu kembali ke jalan yang benar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana kita memahami jerat-jerat setan. Ya, jerat-jerat setan. Karena yang namanya setan ini luar biasa, Pak. Kenapa? Setan ini kan sebuah keburukan, kemungkaran, di mana dia jauh dari rahmat Allah, jauh dari
hidayah Allah, jauh dari ketentuan Allah. Ya. Siapa mereka? Mereka minal jin wal ins, dari bangsa jin dan manusia. Dari bangsa jin dan manusia. Namun Allah lebih mendahulukan jin daripada manusia. Kenapa? Karena jin ini lebih parah, lebih mudah dalam menggoda manusia. Ya. Kalau manusia kita musuhan, rasanya nggak mau ketemu deh. Betul, Pak? Kalau kita nggak suka aja sama dia, dah. Kalau jin, deketin, ya, malah ditemenin. Ini luar biasanya, ya. Karena memang itulah tugas mereka, ya. Dimana karena mereka sudah, ya, bapak mereka sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bersumpah. Mereka bersumpah untuk menggoda kita, untuk menjerumuskan kita dari manapun, dari arah manapun juga. Mereka berusaha menggoda kita sampai titik, istilahnya titik darah penghabisan. Tuh. Ya, kalau kita aja berjuang kan, saya akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Setan lebih dari itu. Ya. Nggak kenal waktu, nggak kenal tempat dimanapun, nggak kenal siapa dia. Siapapun akan digoda oleh setan, oleh jin. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita lewat salah satu ayat di surat Al-Isra ayat yang ke-64, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastafzis man istata'ta minhum bisautika warajilika alaihim wasyarikhum fil amwali wal aulad wa'ahidhum wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Apa kata Allah dalam ayat ini? Wastafziz, hasud, hasung, pengaruhi, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada bangsa jin lewat iblis untuk mempengaruhi, untuk menghasut, untuk menghasung, untuk mengadu domba dan lain sebagainya, pasukan-pasukannya. Manistata'ta, dengan segala kemampuan, dengan segala daya upaya yang dimiliki, silakan. Makanya apapun kemampuan yang dimiliki, apapun perbekalan yang ada, maka silakan kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mempengaruhi siapa? Manusia. Kita ini. Jadi mereka itu sudah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah direkomendasikan. Tuh.
Ya Pak. Kan ini luar biasa Pak. Yang memberikan izin, yang memberikan rekomendasi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kayak kita nih, ya. Misalnya nih di sepanjang kali yang ada sini banyak bangunan-bangunan liar, ya, warung-warung liar. Kemudian Pak Lurah memerintahkan, kamu saya izinkan untuk membongkar semua itu. Kira-kira dilaksanakan nggak? Laksanakan Pak, karena perintah Pak Lurah, ada izin. Ya, begitu juga ini, Allah memberikan izin, memberikan rekomendasi. Makanya kemarin ada seorang ustazah di daerah Geriasi 2, ustazah Pak, ngisi majelis taklim tuh dia punya, udah berapa majelis taklim dia punya itu. Sholat qiyamul lailnya nggak tinggal, ya. Zikir pagi petangnya dia rajin. Terus kena santet Pak. Ya alhamdulillah qadarullah saya dipanggil untuk menangani. Ya. Terus ada yang nanya, Ustaz, kok orang kayak gitu masih kena juga sama santet, sama sihir? Lah saya bilang, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin kepada setan, ya, jin, untuk menyantet beliau. Tuh. Berarti percuma dong kita sholat? Ya enggak. Kan justru dari situ ada hikmah. Ya, ada hikmah, ada evaluasi. Ya. Sama Rasulullah kan kena sihir. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labib Al-A'sam. Ya, disihir oleh Labib Al-A'sam. Lewat apa? Lewat rambutnya. Rambutnya Rasulullah itu diambil lewat pembantunya, kemudian dipintal, diikat dengan 11 ikatan, dan disihirlah, dimasukkan ke dalam salah satu sumur. Ya, di situ Rasulullah terkena sihir. Dalam riwayatnya Rasulullah itu menghadapi istrinya seakan-akan beliau sudah melaksanakan tugasnya sebagai suami. Padahal belum. Nah pada saat itulah malaikat datang meruqyah Rasulullah dan memberitahukan bahwa itu adalah sihir yang dilakukan oleh seorang Yahudi. Nah di situ turunlah surat Al-Falaq dan An-Nas. Diruqyah dengan, ya, karena ikatannya 11, maka diturunkanlah 11 ayat perlindungan. Ya. Nah, makanya namanya Al-Mu'awwizatain. Jumlah ayat surat An-Nas dan Al-Falaq itu berjumlah 11 ayat. Jadi Allah memberikan izin, memberikan rekomendasi, silakan ganggu gitu. Ya. Bisautika. Dengan apa? Dengan seruanmu. Dengan suara. Dengan bisikan. Makanya dalam surat An-Nas disebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tuh, sampai segitunya, Pak. Manusia ada nggak yang kayak gitu, Pak? Nggak ada, Pak. Kita mau wudhu nih, Pak. Ya. Ini udah benar belum wudhunya? Yang bisikin siapa tuh?
Hah? Ragu kan? Bapak lagi duduk nih, terus mau sholat lagi. Saya udah batal belum ya? Itu yang bisikin siapa? Saya jadi setan. Lagi sholat Pak, lagi sholat. Ada aja yang dipikirin. Ya. Coba Pak, Bapak kan lagi ngadep Allah, ya Bu. Ini Bapak Ibu lagi ngadep Allah nih, lagi fokus. Ustadz Jun tadi baca surat Al-Jin, yang dibaca surat Al-Jin, ya kan? Ya mestinya kan jin, waduh, ini imamnya baca surat Al-Jin katanya, lari ah, tapi kagak Pak. Tetap kan, jin itu ada yang ingat kunci, ini rumah udah kunci belum ya? Tadi kompor nyalain air udah mati sama belum ya? Ada aja Pak yang diingat-ingat. Itu kerjaan siapa Pak? Hah? Setan Pak, jin. Ya, jin Pak. Apalagi ini si jin ini selalu ikut dengan kita, selalu berada bersama kita. Mau kita kemana kayak dia ikut. Mau kita tidur dia ikut. Mau kita makan dia ikut. Kita ke kantor, kita kemana dia ikut Pak. Coba, ada nggak manusia kayak gitu? Nggak ada Pak. Jin. Siapa jinnya Pak? Jin Qarin. Tuh. Ya, Qarin Pak. Jadi jangan dikira, wah saya ada Qarin nih. Itu kan saudara saya. Kan katanya Qarin itu ya masuk ke dalam tubuh manusia itu bersamaan dengan ya ditiupkannya roh pada Allah. Ya, ditusukkanlah ke dalam perut ibunya. Nah itu yang dibilang kembaran kita. Ya kalau kata orang nih, saya belum bisa memberikan bukti yang valid ya. Ya, karena nggak ada juga dalilnya. Kata orang itu bentuknya sama kayak kita, karakternya sama kayak kita, semuanya sama kayak kita. Makanya dibilang kembaran kita. Itu katanya. Tapi kan Rasulullah mengatakan bahwa setiap kita ya ini dibekali dengan yang namanya qarin minal jin. Maka saking keponya nih para sahabat, ya Rasulullah, apakah termasuk dengan Anda? Ya, termasuk saya juga ada qarinnya, kata Rasulullah. Cuman qarinnya Rasulullah itu sudah diislamkan. Ada yang mengatakan sudah diislamkan atau sudah dijinakkan. Wallahu alam. Ya. Jadi setiap kita ini ada qarin, Pak. Maka apa tugas qarin itu? Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tugas qarin adalah membisikkan, tuh, mempengaruhi, ya, bikin was-was, bikin takut, khawatir, bikin ragu. Itu tugas qarin. Dan mengajak kepada keburukan, kemungkaran, hal yang jelek. Itu tugas qarin. Jadi Allah izinkan mereka ini untuk menggoda kita. Ada di pikiran kita, ada di telinga kita, ada di hati kita. Tuh. Itu qarin. Makanya luar biasa Pak, tantangan kita sebagai manusia ya menghadapi qarin ini. Ya. Menghadapi qarin ini luar biasa. Saya kemarin mendapatkan permasalahan dari seorang perempuan ya, di mana dia
bilang sama saya, Ustaz, saya ini selalu diajak untuk hal-hal yang jelek. Entah dari mana itu saya nggak tahu. Selalu ada bisikan-bisikan. Bisikannya tuh lebih parah, Pak. Nih, maaf sampai suaranya keluar sampai keluar tadi. Dalam ya, dalam. Soalnya menyangkut agama lain. Jadi dia konsultasi sama saya, dia itu selalu diajak untuk murtad. Tuh, Pak. Ini luar biasanya setan. Jadi ketika dia sholat, dia melihat sajadah, lihat ke bawah yang tergambar salib di pikirannya. Siapa yang pernah ngalami, Pak? Yang tergambar salib, Pak. Kemudian ketika ada lagu-lagu yang dia dengar itu lagu-lagu rohani mereka, kidung mereka. Sampai segitunya. Ini masih ada nih catatannya ke saya. Ya. Terus ketika dia bilang Bismillahirrahmanirrahim, yang ada di bisikan dia itu, maaf ya, demi Yesus. Sampai segitu, Pak. Ini muslimah loh, Pak. Orang Islam dibisikkan hal seperti itu. Konsultasi ini gimana nih, Ustaz? Saya selalu begitu. Saya jatuh murtad nggak, Ustaz? Saya tanya, hati kamu gimana? Enggak, saya masih kuat. Bapak tahu artis Lukman Sardi? Tahu ya? Lukman Sardi itu kan Islam, artis film lah. Ya. Dia cerita kemarin di wawancara podcastnya si Desta, dia cerita ketika dia umroh dan pulang umroh, yang terbayang itu salib. Makanya dia akhirnya memutuskan untuk murtad. Kemarin di podcast Desta, ini nggak apa-apa ya, jadi emang beritanya ada viral. Desta diajak sama dia untuk murtad. Coba, ayo katanya, ikut saya aja, karena saya sekarang lebih tenang. Luar biasa, Pak. Saya nggak tahu nih, si Destanya terpengaruh apa enggak. Bisa jadi nih, manusia ngomongin begitu, kemudian setannya nambahin, ayo, iya, terus dibisikin lagi hal yang sama dan bahkan lebih parah. Jadi luar biasa, Pak. Bisikan setan itu, sampai segitunya. Ya kalau bapak-bapak, ibu-ibu di sini nggak dapat hal seperti itu, alhamdulillah, bersyukur, Pak. Karena rata-rata orang yang kayak gitu, yang kena bisikan seperti itu, banyak kan akhirnya murtad dari Islam. Ini baru satu masalah, Korin. Gimana lagi kalau dikasih Indomie, dikasih fasilitas, dikasih ini itu segala macam. Makanya wajar ya, pendeta yang dari Lombok itu yang akhirnya murtad, padahal katanya dia seorang ustadz, katanya ya, itu akhirnya murtad, sekarang jadi pendeta dan sekarang berdomisili di Amerika. Luar biasa. Jadi kita ini untuk melindungi diri kita aja sangat-sangat sulit, benar-benar. Maka itulah kenapa pentingnya kita berada dalam lingkungan Islam, lingkup jamaah yang baik. Tuh, ya.
Luar biasa, Pak. Kemarin, Pak, perpisahan SMA, perpisahan apa gitu, acara inilah. Itu anak-anak muda diundang. Ya. Acara konser lah katakannya. Saya nggak jelas ya. Cuman itu beritanya yang bikin saya agak ya Allah gitu loh. Apa? Ya itu di mana dalam konser itu yang hadir banyak yang berjilbab dan rata-rata saya yakin muslim. Saya yakin di atas 70% muslim. Tapi yang dinyanyikan lagu mereka. Joget gak, Pak? Tahu nggak mereka kalau itu lagu-lagunya? Nggak tahu, Pak. Nih besok nih, tanggal 25. Mungkin sekarang juga udah mulai. Bapak main ke tempat rekreasi, ke puncak, nanti lihat, Pak. Pohon itu bukan cuma pohon, Pak. Kalau pohon mungkin masih kita maklum lah. Orang-orangnya, Pak, ya Allah, udah dipakein, wajib pakai jilbab warnanya merah. Kasih apa tuh? Ya. Itu. Ya, nanti kita lihat tuh di mana wajib. Ini wilayah kita yang mayoritas Islam. Gimana lagi ya nggak usah jauh lah, di sekitar negara kita aja. Misalnya di NTT, di Ambon, di Sulawesi Utara, di Sumatera Utara. Ya, luar biasa, Pak. Jadi mereka ini dengan segala daya, segala upaya, segala kemampuan, ya, mempengaruhi. Dan itu sekali lagi diizinkan oleh Allah. Allah salah dong? Enggak salah. Kitanya. Makanya saya bilang sama si muslimah ini, ya udah kamu segera minta ruqyah. Kebetulan tinggalnya di Medan. Segera minta ruqyah. Ini perlu diruqyah. Karena apa? Karena di dalam tubuhnya bukan hanya masuk jin, bukan hanya ada jin korin saja, tapi sudah ada jin yang punya misi memurtadkan dia. Ya. Kemudian wa'ajlid alaihim birojilika, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan-pasukan berkuda. Tuh, coba sampai segininya, Pak. Pasukan berkuda maksudnya apa, Pak? Sekarang ini yang punya pasukan peralatan tempur canggih. Kalau dulu kan kuda itu salah satu kendaraan perang, Pak, ya, yang canggih dari segi kecepatannya, betul, Pak? Ya kan? Dari segi ketangkasannya, tenaganya, ya. Jadi Allah gambarkan di sini bagaimana Allah silakan gitu, punya pasukan canggih, silakan kerahkan. Untuk apa? Untuk menggoda kita. Kalau gitu, untuk mempengaruhi kita dengan segala persenjataan yang luar biasa. Makanya Ukraina keok lawan Rusia karena senjatanya canggih. Ya, itu. Coba siapa yang punya senjata nuklir paling hebat di dunia ini? Ya dia yang menang. Kita aja nggak berani. Coba hadapin tuh. Jangan kan ngadepin Rusia, ngadepin Malaysia aja kita. Ya, luar biasa, Pak. Jadi ada senjata canggih apa, silakan. Kemarin komandan pasukan atau siapa namanya, pimpinan Hamas, lupa satu, pakai apa, Pak, mendeteknya, mengejar, pakai drone, Pak. Canggih kan?
Luar biasa, Bu. Ya, kita belum sampai. Nah, ini setan, jin lebih dari itu, Pak. Lebih dari itu. Dia punya senjata yang paling canggih. Dia punya pasukan-pasukan yang memiliki perbekalan yang luar biasa, keterampilan yang luar biasa. Luar biasa, Pak. Ya. Nah, makanya ini hati-hati kita, Pak. Ya. Kalau buat bapak-bapak kan itu 3T, Pak. 3 tak. Harta, tahta, wanita tuh. Kalau ibu-ibu apa? Harta doang. Kalau bapak-bapak kan harta, tahta, wanita tuh. Pakai itu kata setan. Kata ini. Tahu apa maksud? Pakai, silakan. Pengaruhi. Makanya kalau laki-laki kalau udah, maaf ya, ini juga sering saya dapat konsultasian curhatan. Kalau udah kena wanita, udah wassalam. Ya, mau tuanya kayak mana juga udah wassalam. Lemes aja. Ada deh. Ya Allah. Ya. Jadi bagaimana setan ini, jin ini berusaha mempengaruhi kita dengan apa yang mereka miliki. Ya. Nah, kemudian juga warojilika, dan dengan pasukan-pasukan pejalan kaki, pasukan-pasukan infanteri. Tuh, pasukan infanteri kan, ya pastinya kan bukan pasukan sembarangan, pasukan yang memiliki keterampilan luar biasa, kekuatan, ya, pasukan bela diri, pasukan tangan kosong. Ini mereka kerahkan semua. Silakan, dari yang kecil sampai yang gede. Tambah lagi wasyarikhum fil amwal. Dan bersarikatlah kamu dengan harta-harta mereka. Tuh, makanya tuh urusan harta, Pak, luar biasa. Suami istri gara-gara harta cerai. Ya, Pak. Kemarin ada laporan di Cikarang Barat apa Cikarang Selatan gitu. Mereka mencatat di tahun 2022 itu ada 5.000-an pengajuan perceraian. Itu baru satu kecamatan. Tambun Utara ada yang tahu, Pak? Itu tahun 2022. Tahun 2023 itu masih di angka yang sama, 5.000-an, Pak. Ini data mereka, data perceraian. Valid. Nah, alhamdulillahnya di tahun 2024 ini di akhir tahun disampaikan mengalami penurunan di angka 2000 berapa gitu. Yang mengajukan perceraian itu baru satu kecamatan. Kira-kira kalau diakumulasi gimana, Pak? Wah, luar biasa. Dan saya yakin salah satu permasalahannya adalah masalah harta. Suaminya nggak sanggup ngasih nafkah. Ya, luar biasa. Suaminya nggak sanggup ngasih nafkah, istrinya ya nggak dikasih nafkah. Akhirnya apa? Pulang ke rumah orang tuanya. Sama orang tuanya, udahlah cerai aja loh. Atau nuntut, pusing ya suaminya. Aduh, Pak, uang sekolah anak, Pak, bayar listrik, Pak, bayar kontrakan, Pak, bayar ini, bayar itu, bayar pusing. Akhirnya udah kata suami, cerai aja.
Ini banyak Pak. Itu baru yang terdata, yang mengajukan. Ya. Ada loh yang nggak ngajukan. Lebih banyak lagi. Masalah harta. Ada lagi nih ketimpangan. Ketimpangan ekonomi, ketimpangan harta, pendapatan. Pendapatan istri lebih tinggi daripada waduh, kayaknya ngalamin nih. Jadi posisi suami di bawah istri. Ya Allah, luar biasa Pak. Masalah harta. Tuh. Jadi setan itu, jin itu udah hasut sana. Ya, pengaruhi, bikin ketakutan. Wah. Kalau bicara susah kan, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu di sini pasti ngalamin susah, Pak. Bu ya, pasti kan pernah ngalamin susah kan? Kita itu masih mending sampai cerai. Mau bunuh-bunuhan. Iya, betul Ustaz. Ya, kita pernah mengalami susah. Ya, kita pernah mengalami sengsara. Tapi kenapa kita masih ada sampai saat ini? Karena kita punya iman. Orang beriman itu kan, ya, salah satu karakter orang beriman itu bersyukur kalau mendapatkan nikmat, sabar mendapatkan ujian. Ini salah satu kebanggaan kita. Kita punya iman. Ya. Kan Allah Rasulullah membanggakan. Ya, ajaban li amril mukmin. Sangat menakjubkan kata Rasulullah urusan orang beriman itu. Kalau dikasih ujian dia sabar. Kalau dikasih kenikmatan dia bersyukur. Itu orang beriman dan tidak dimiliki oleh orang-orang selainnya. Maka beruntunglah kita orang-orang beriman. Maka yang penting kita jaga keimanan kita agar senantiasa istiqomah. Ya, kita istiqomah Pak. Sampai akhir hayat. Ini sampai jam berapa? Ini materinya belum masuk Pak. Saya belum masuk materi nih. Baru pembukaan. Baru bahas ayat ini nih Pak. Padahal tadi saya udah nyiapin slide-nya nih. Kalau seandainya ada slide, saya kasih slide. Tapi karena nggak ada, saya suruh di podium begini. Udah podium. Baru buka satu ayat. Ya. Yang kedua, baru amwal nih. Ya. Waulad dan anak-anak. Pak, masya Allah Pak, Bu. Setan itu nggak cuma masuk dari sisi harta, tapi dari anak-anak Pak. Anak-anak Pak. Anak-anak itu bisa jadi masalah. Padahal itu yang diharapkan, itu yang dicita-citakan. Kita kan menikah dalam rangka apa? Punya anak kan Pak? Ya kan? Tapi kok jadi masalah ini? Gimana ceritanya gitu? Ya. Nah inilah setan, dibikin masalah lewat anak-anak kita. Ya, ada nih suami istri, udah 10 tahun nikah, nggak punya anak, kan gara-gara anak. Ya, betul Pak. Wah, lo mah katanya, kagak mempan katanya, kurang tokcer katanya. Lah kan si suami merasa lecehkan, wah kurang ajar, udah cerai aja loh, cerai jadinya, ya, atau digamparin istrinya, atau tadi kata Ustaz Jud sampai dibunuh, itu kan luar biasa, gara-gara anak, itu belum ada anak aja jadi masalah, ya, kagak punya anak masalah, ya, makanya ada pasangan suami istri yang konsultasi sama saya bilang kan ada istilah anak
biologis, ada anak ideologis. Jadi kita jangan berkecil hati, saya bilang. Kalau memang Allah memberikan anak kita anak biologis yang memang terlahir dari rahim istrinya, ya, maka itu alhamdulillah Allah berikan amanah, betul Pak? Allah berikan kepercayaan, betul? Ya kan? Lah kalau memang 10 tahun bahkan sampai lebih Allah tidak berikan anak, bisa jadi Allah mengamanahkan kepada kita anak ideologis. Apa itu anak ideologis? Tuh, anak yatim. Ya, banyak anak yatim. Ambil tuh anak yatim, pelihara. Itu. Oh, kayaknya masalah nih kalau ada di rumah saya. Ya udah noh, ada panti asuhan. Kirim tiap bulan ke panti asuhan. Sini ada nggak? Biasanya di masjid ada nih. Ya, pasti ada lah di sekitaran sini anak yatim ya Pak ya. Ada. Ini salah satu apa? Disyariatkannya syariah berinfak kita, ya, menyantuni anak yatim, gitu. Jadi kalau nggak punya anak biologis, ya udah anak ideologis kita didik dia menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Tuh, ya, nggak ada anak masalah, jangan bikin masalah. Ada anak masalah juga, anaknya rewel, bandel. Rewel mah mending, ya, anaknya bandel. Ya, saya kemarin ceramah di ibu-ibu, gara-gara anak, ibu bilang anak setan, lah ibu apa? Ya Allah, makanya jangan suka ngucap yang enggak, kualat. Tapi ada juga yang berkah ya Pak ya. Ya, gara-gara ngomong goblok bisa umroh. Ya, Masya Allah, itu kasus. Ya, salah satu kasus. Jangan ntar saya suruh ngomong goblok, umroh nih. Enggak juga Pak. Ya, tapi ada yang jualan es teh nggak sini Pak? Nggak ada ya, nggak boleh jualan di masjid. Tuh. Jadi ada anak kita masalah Pak. Banyak persoalan-persoalan. Ya, anak. Kemudian apa? Wa'idhum, dan berjanjilah dengan mereka, berikan harapan kepada mereka, pada manusia. Kasih harapan-harapan. Makanya banyak tuh, ya, orang yang suka ngayal. Suka ngayal Pak. Ngayal pengen kaya, kerja enggak, tapi banyak duit, gimana caranya? Oh, udah masang tuh nomor, tanya nomor. Masya Allah, itu dipengaruhi kita Pak. Ya, pengen kaya, pengen kerja pengen enak, tapi nggak mau kerja, nggak ada ceritanya. Masya Allah, Allah Akbar. Ini kita Pak, bagaimana kita dipengaruhi oleh setan, ya, diberikan janji-janji manis, diberikan hayalan-hayalan, diberikan harapan-harapan palsu, sehingga kita itu meninggalkan kebaikan-kebaikan, meninggalkan tugas-tugas kita sebagai seorang muslim, males sholat, meninggalkan sholat, a priori dengan perintah-perintah sholat, ya, menganggap jelek, wah apa itu, ngapain kita sholat, ngapain kita puasa, ngapain kita zakat. Saya juga nggak puasa, nggak zakat, nggak apa, saya kaya. Ini pemikiran-pemikiran yang salah, yang keliru. Kayaknya cukup Pak ya. Ini baru 1 ayat jadinya. Materinya nggak nyampe Pak. Gimana nih Pak? Afadol deh pada pengurus kalau mau dilanjutin. Ya udah mau suruk soalnya. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti mungkin mudah-mudahan, mohon maaf nih, materinya mestinya memahami jerat-jerat setan, tapi ini baru 1 ayat saya bahas, ya, baru pembukaan. Nanti mungkin lain waktu kalau memang ada kesempatan, ya, ada diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan hidayah, ya, kelapangan oleh Allah, insya Allah saya akan sampaikan, ya. Ini janji saya ya, pada bapak-bapak, mohon maaf karena kan saya sudah sampaikan materinya ini ternyata
baru surat Al-Isra. Ini waktunya udah selesai. Dari saya, tentunya saya mohon maaf sebagai manusia yang penuh dengan kesalahan. Apa yang saya sampaikan tadi, baik perkataan maupun sikap saya yang salah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau memang ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.